perut saya diborgol, kaki saya diborgol, 3 borgol. Itu emang udah SOP-nya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi seluruh petugas-petugasnya baik, mereka hanya mengikuti aturan. Mereka berkata, Habib, kami ini NU, kami cinta Habib, mohon maaf Beb, terpaksa kami harus seperti ini, kalau enggak kami bisa kehilangan pekerjaan. Saya bilang nggak apa-apa, minta maaf Beb, minta maaf Beb, minta ridhonya Beb, kami takut kualat. Nggak apa-apa, udah borgol tangan, borgol perut, borgol kaki. Ketika sambil berjalan, saya tanya kepada mereka, kalian Islam semua? Iya Beb, kami semuanya Islam. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad Beb. Setiap kalian sholat, kalian bersolawat? Iya Beb, bersolawat. Apa solawat yang kalian baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, solawat, rahmat Allah, salam sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Tahukah kalian? Kalian mengaku umat Muhammad, sedangkan kalian membiarkan cucu Muhammad diborgol di depan kalian, tangan, perut, dan kakinya. Kalian sholat, bersolawat kepada Al Muhammad, anak cucu Muhammad, sedangkan anak cucu Muhammad di hadapan kalian diborgol tangannya, perutnya, kakinya. Kalian diam. Saya bagaikan penjahat, saya bagaikan koruptor, saya bagaikan partner narkoba. Padahal saya hanya gara-gara ceramah menyampaikan kebenaran, membela rakyat yang susah ketika itu, yang dikurung ketika sedang corona. Oleh karenanya saudara-saudara, kakek-kakek kami udah biasa. Beliau-beliau dibunuh, Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, nenek-nenek kami, putri-putri Sayyidina Husain dirantai, ditawan bagaikan binatang. Itu sudah biasa. Kami di penjara, dibunuh, sudah biasa saudara-saudara. Itu yang dilakukan oleh kakek kami, kakek-kakek kami, dan itulah warisan yang diberikan kepada kami. Kakek-kakek kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan itu warisan daripada kakek-kakek kami. Warisan daripada kakek-kakek kami di penjara. Warisan kakek-kakek kami ilmu, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud. Warisan kakek-kakek kami di penjara, diracun, dibunuh, dan itulah risiko bagi kami yang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya sampaikan, darah beliau Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengalir di dalam tubuh kami para habaib, mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya kami sampaikan, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, kami para pemuda-pemudi Syabab Ba'alawi yang lurus, yang berada di bawah komando Habib Rizik, demi Allah kami akan selalu tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran sampai titik darah penghabisan. Rasulullah. Kami tidak lawan pemerintahnya. Akidah kami aswaja, betul? Akidah kita apa? Aswaja. Akidah kita apa? Aswa. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal Jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Asy'ari matu. Akidah Asy'ari matu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, dalam akidah Ahlus sunnah wal jamaah, hukumnya haram melawan pemerintah yang sah. Haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Kami tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kami lawan kezalimannya, betul? Ketidakadilannya, betul? Ketidakadilan yang kami lawan. Ini negara hukum kita nggak adil, betul? Penista-penista agama dibiarkan. Penista agama dibiarkan, padahal udah berkali-kali dilaporkan. Tetapi kalau para ulama-ulama pengkritik penguasa yang dilaporkan, dari langsung dipanggil polisi, langsung dijadikan saksi, dari saksi jadi tersangka, dari tersangka langsung dimasukkan, saudara-saudara. Kenapa yang terlapor penista-penista agama ini kok nggak diproses? Karena mereka berada di pihak kekuasaan.
Kenapa kok kami dimasukkan penjara? Jawabannya satu, karena kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa disogok, kami tidak bisa dibeli, saudara-saudara. Kami tidak akan menjual kehormatan darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya demi kehinaan-kehinaan duniawi atau pangkat jabatan, tahta dan kekuasaan. Tidak, saudara-saudara. Kami semata-mata untuk membela agama datuk kami dan membela rakyat bangsa Indonesia yang sangat kami cintai. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh hadirin semua yang hadir di sini, kalian jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Terus tegak berdiri. Udah cukup selama ini, selama 3 tahun saya lihat para ustadz, para kiai, ada beberapa para habaib juga diem, tengkurap, anak-anak mudanya diem, tengkurap. Cukup. Sekarang saatnya bagi kalian untuk bangkit. Saya tanya, siap bangkit? Siap bangkit? Siap bangkit kembali? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kemungkaran? Siap hancur? Siap mati? Siap dibinasa? Siap binasa? Kalau di penjara gimana? Di penjara gimana? Oke. Siap. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Diracun. Ditangkap. Dibunuh. Siap mati. Siap hancur. Siap binasa. Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah, bagi kami NKRI adalah harga mati, bagi kami Pancasila adalah harga mati, bagi kami Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati, bagi kami Garuda harga mati, bagi kami Pancasila harga mati, bagi kami merah putih adalah harga mati. Oleh karenanya, bagi siapapun para pengkhianat bangsa yang ingin menyengsarakan rakyat, yang ingin menyengsarakan rakyat, berbuat tidak adil kepada rakyat, maka kami pemuda-pemudi Indonesia akan berdiri, akan bangkit, kami akan tegak berdiri, tidak akan berhenti, tidak akan mundur, akan terus melawan, berada di barisan paling depan, melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya sudah tidak peduli lagi, saudara-saudara. Saya sudah nggak peduli. Minimal risiko yang sudah saya lalui, yang saya jalani di penjara berkali-kali, tinggal nunggu saya dibunuh aja, saudara-saudara. Saya tidak peduli. Sudah cukup. Saya tidak peduli. Minimal daripada risiko perjuangan itu di penjara, dan itu sudah saya berkali-kali masuk. Saya ini tinggal tunggu mati aja, ditembak atau diracun atau diapakan. Saya tawakal kepada Allah. Tetapi jangankan hanya di penjara, saudara-saudara. Kamu pikir saya bakal kapok? Tidak. Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok untuk menyuarakan kebenaran. Demi kalian, umat kakek kami Nabi Muhammad SAW, demi rakyat Indonesia, apapun agamanya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa, untuk merah putih, untuk kedaulatan Indonesia. Jangankan cuma di penjara, demi Allah, nyawa, jiwa, dan darah Bahar bin Smith murah untuk ditumpahkan, saudara-saudara. Murah nyawa saya, jiwa saya, darah saya hilang atau tumpah, murah demi umat Islam, murah demi rakyat Indonesia, apapun agama dan sukunya serta bangsanya, saudara-saudara. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin yang ada di sini, cukup sudah selama ini kalian tertidur, sampaikan kebenaran. Betul? Jangan pernah capek. Kebenaran itu bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Jangan pernah takut kepada siapapun. Tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hati-hati makhluk rasa takut kepadamu, saudara-saudara. Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil,
menjadi pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat, pemerintah yang memakmurkan rakyat, pemerintah yang berdiri sendiri, pemerintah yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada para cukong-cukong dan kepada para asing-asing, pemerintah yang berwibawa, berdiri sendiri dan bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga lebih mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Semeru. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru. Kemanusiaan, bantu masyarakat. Ayo kita ngaji. Rajulun arba. Laki-laki itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama, laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan tidak tahu kalau dirinya tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tahu kalau dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Laki-laki yang goblok dan tidak sadar kalau dirinya goblok. Bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Perhatikan, jadi laki-laki itu ada 4 golok. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, maksudnya apa? Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Fadzaka alimun. Ini orang alim. Fattabi'uhu, maka ikuti. Kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Jadi dia ini pinter tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu pinter. Fadzaka ghafil, ini orang tertidur lalai. Maka harus dibangunkan, diingatkan, kamu pinter, ayo amalkan, kau punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu, dia ini bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Fadzaka mustarsyidun, ini orang yang butuh petunjuk. Beri dia petunjuk. Sebab kenapa? Dia bodoh, tapi masih nyadar diri kalau dirinya bodoh. Nah, yang keempat ini susah. Sebab kenapa? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia ini nggak tahu, bodoh, tolol, goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, nggak sadar kalau dirinya tolol. Nah, sekarang orang kalau bodoh terus nggak tahu kalau dirinya bodoh, apakah dia akan menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Tidak. Apakah dia akan mengaji? Tidak. Ya enggak. Ya orang dia ngerasa pinter, padahal aslinya bodoh dalam urusan agama. Makanya kalau nggak tahu urusan agama, mending dia awas, hati-hati. Dalam kitab Salamut Taufik yang biasa dipelajari oleh para mubtadiin, dijelaskan riddah itu ada berapa? Riddah itu ada di yang pertama i'tiqadiyah. Riddah i'tiqadiyah. Yang kedua riddah gauli, riddah fi'liyah. Yang ketiga riddah gauliyah. Murtad keyakinan, murtad perbuatan, murtad perkataan. Kita nggak usah bahas yang lain, murtad yang lain. Murtad perkataan, contoh sembarangan nuduh orang kafir. Ini muslim dituduh, kamu kafir, atau kamu kafir. Nah, ini orang yang berkata seperti itu bisa terjerumus ke dalam murtad qauliyah, murtad perkataan. Kemudian istihza, penghinaan atau melecehkan simbol Islam, seperti melecehkan Al-Quran atau Ka'bah atau Asmaul Husna atau Nabi Muhammad SAW, atau bilang
mensifatkan wajah Nabi, kesempurnaan Nabi dengan sesuatu yang tidak sempurna. Contoh dia bilang, oh Nabi Muhammad itu hidungnya pesek, oh Nabi Muhammad itu matanya belok, atau seperti apalah mensifatkan. Nah, seperti itu bisa jatuh kepada riddah. Atau mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, yakni tasbih atau tamsil, menyamakan atau menyerupakan Allah dengan Saya tanya, Dudung bilang Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Kalau Dudung ngomong Tuhan itu bukan orang, itu nggak masalah, karena dia benar kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang, karena emang Tuhan bukan orang. Tuhan bukan orang, yakni bukan makhluk, bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Masalahnya dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Ada Arabnya di belakang, orang Arab. Kalau orang Arab makhluk bukan? Makhluk bukan. Sebab banyak juga orang-orang goblok di luar sana yang membela pernyataannya. Cara mereka membela apa? Dengan akal cuma salah. Mereka bilang lah bener dong. Dudung bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Berarti kalau Tuhan itu bukan orang Arab, ya Tuhan itu bukan manusia. Emang benar. Tapi ingat, awas, dia ngomong masalah doa. Dia berdoa, dia bilang saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, berarti berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Kalau Tuhan bukan Arab atau Tuhan bukan orang, tidak ada masalah. Ini Tuhan bukan orang Arab. Di situ orang Arab, yakni jasad, yakni makhluk, yakni mujassimah, yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, dhaqa bi'alatil qalb. Namanya orang itu kan melihat dengan alat mendengar dengan alat teli, menyentuh dengan alat berjalan, masya bi'alatil yad, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang. Nah, kalau dia berbicara seperti itu, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan makhluk. Tetapi wallahu a'lam. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan sampai itu bisa jadi engkau, bisa jadi. Saya tidak bilang kau terjerumus, tidak ke dalam apa namanya? Ke dalam riddah atau murtad. Saya tidak bilang itu. Bisa jadi, awas, hati-hati, engkau terpeleset ke dalam riddah, ke dalam kemurtadan. Kalau memang kau tidak suka dengan Arab, cukup doa aja, cukup ngomong begini aja. Saya kalau doa itu tidak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa saya kalau doa tidak pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia, atau saya pakai bahasa Cina, atau saya pakai bahasa Inggris, atau saya doa pakai bahasa Rusia. Saya nggak pakai bahasa Arab karena saya nggak suka Arab. Bilang aja begitu nggak apa-apa. Atau karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Nggak perlu bilang Allah itu bukan orang Arab. Bisa jadi jatuh kepada istihza atau jatuh kepada riddah. Jadi kalau ngomong dijaga. Kan ada Habib yang dekat sama dia itu, Habib Husain, waliullah namanya, Husain Ba'agil. Zain, nasihatin itu Zain, Dudung Zain. Itu kan dekat Zain sama dia, Zain, nasihatin biar benar. Yakni berikan dia itu nasihat wal irsyad wal huda. Ente bimbing dia biar benar. Jangan ente dekat sama dia, ente biarkan begitu aja. Jangan bimbing dia, kasih tahu dia. Kalau dia mau belajar agama, belajar yang benar sama ente. Betul? Iya, jadi jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau nggak tahu masalah agama, kalau goblok, bodoh, tolol dalam masalah, mending diem. Urus KKB sana, urus OPM sana. Gak usah ngurusin kita orang, betul? Gak usah ngurusin dikit-dikit ngomongin, kayak sok tahu aja. Belajar di mana? Pondok di mana? Pondok sama Husain Ba'agil. Betul? Jadi kalau ada yang nggak benar darinya, dari siapapun, bukan hanya dari dia, kita tegur kalau salah. Betul? Kebaikannya kita ambil. Contoh, ada kebaikannya juga. Nah ini nih, kadang orang suka masukin YouTube begitu. Giliran ana bahas Dudung ngomong Tuhan bukan orang Arab, dimasukin YouTube.
Dudung begini begini begini, Dudung cuma apa sama OPM nggak berani, sama OPM dibilang saudara dimasukin di YouTube. Giliran anak bilang ada baiknya dari Dudung. Apa baiknya? Dudung ingin merekrut santri menjadi TNI. Itu nggak dimasukin YouTube. Awas ini orang-orang yang punya channel YouTube. Anak sumpahin itu orang, kualat itu orang, suka motong-motong ceramah. Amin, amin. Si Dudung dia pernah ngomong, santri mau dia ambil jadi TNI. Bagus gak? Bagus gak? Dukung gak? Dukung gak? Kalau ada yang baiknya kita bilang baik. Kita ini orang ngerti, kita tawasud, kita nggak sejalan bukan berarti menghilangkan kebaikan yang dia lakukan atau kebaikan yang dia ucapkan. Enggak, kita nggak bakal hilangkan itu. Betul? Dia pernah bilang waktu awal jadi kasat itu, kan sekarang udah bintang 4 gara-gara Nurin Baleho, loncat bintangnya. Dia bilang apa Kak, kalau nggak salah, kita ini harus merangkul masyarakat, harus persuasif ya, jadi lembut kepada masyarakat, kepada rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Jadi kalau ada yang bagusnya, yang benernya, yang baiknya kita ambil. Kalau ada yang nggak benernya kita kritik, betul? Kita tegur, betul? Ini negara demokrasi bos. Woi, negara demokrasi bos. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat, betul? Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Jadi rakyat biasa seperti kita, betul? Karena kami rakyat Indonesia adalah ibu daripada presiden, ibu daripada TNI, ibu daripada polisi. Makanya anak-anak jangan durhaka dengan kami, ibu kalian yaitu rakyat Indonesia, betul? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Beb, kok bisa sebab ada musibah? Kok bisa sebab ada bencana di Semeru? Yang terakhir, kok bisa ada musibah? Kok bisa ada bencana? Saudara-saudara, Rasulullah satu waktu di atas gunung ketika gempa bumi, beliau pegang begini itu tanah. Beliau pegang begini, belum saatnya. Tiba-tiba berhenti itu zilzal gempa bumi. Kemudian beliau bilang, maksiat apa yang telah kalian lakukan kepada para sahabat? Dosa apa yang telah kalian lakukan? Sehingga Allah berikan musibah ini kepada kita. Itu Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika di masanya ada gempa bumi, beliau berkata, terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah. Terlalu cepat kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, andaikan besok ada gempa bumi lagi, saya tidak mau tinggal dengan kalian. Maksudnya dengan umat Islam Madinah ketika itu. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada gempa bumi. Ketika gempa bumi, beliau menyurati para gubernur-gubernur. Semua gubernur beliau kasih surat dan beliau katakan, wahai para gubernur-gubernur, bertobatlah kalian kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah, karena mungkin kalian terlalu banyak berbuat dosa sehingga menjadi sebab turunnya musibah dan bencana. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nanti ntar kayak ustadz-ustadz lain, kayak kiai-kiai lain, kayak habib-habib lain. Ustadz, kiai, habib, itu salah. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak menegur. Kemarin pondok pesantren habis dikasih semen 2000 sak. Nggak enak menegur. Kemarin anak habis dikasih ini apa Pajero. Nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih amplop. Nah, makanya untuk menjaga itu tidak. Ana Bahar bin Smith tidak menerima uang dari pemerintah dan pondok kami tidak menerima uang dari pemerintah. Oleh karenanya kami harapkan dari saudara-saudara sekalian untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau di akhirat kecuali harta yang engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berqasidah sama-sama keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya prajurit pembela Rasulullah, duduk. Untuk agama bangkitlah, untuk negara semuanya satukan hati. Musuh
SMA